Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Hardia kembali online, lagi-lagi online, tentu saja di Nampol. Ngobrol asik Minggu pagi online. Pagi ini kita akan ngobrol lagi ngobrol. Dan teman ngobrol saya pagi hari ini adalah seorang interior designer yang cantik. Yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini adalah Nesia Dima, desainer interior yang juga owner serta founder dari Dima Design. Dan kita akan ngobrol tentang bagaimana em, desain interior yang instagramable. Dan pagi ini ternyata sudah bergabung Nesianya. Sahabat Indonesia, mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagaimana suasana hari ini di rumah Anda? Kalau di Padang beberapa hari ini turun hujan setiap sore sampai malam hari ini. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini suasananya cukup cerah dan tentunya secerah hati kita semua dan secerah masa depan kita semua. Amin. Pada pagi hari ini juga sudah bergabung teman-teman, ada Mbak Wiwi, ada juga Bunda Ira serta Pak Arlin Teguh. Wah, Pak Arlin Teguh, selamat bergabung. Kapan-kapan nih nanti kita harus join ya Pak ya. Kita harus ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Sementara Nesianya sudah bergabung, kita langsung saja coba. Ya, sahabat Indonesia, pada pagi hari ini kita ngobrol tentang desain interior ya. Weh, sudah Halo, tergabung walaupun masih muter-muter nih. Kita tunggu sebentar. Cantik sekali Nesia pagi ini. Nesia, halo, apa kabar? apa kabar? Kabar baik. Ih, cantik sekali sih pagi Ah, ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nesia, Halo. ini sekarang kegiatannya apa nih Nesia? Kita langsung aja nih ya. Di tengah Oke, suasana pandemi ini, apalagi di Jakarta sekarang PSBB lagi. Nah, betul. kegiatan Nesia bagaimana? Kira-kira terganggu nggak sih sebagai seorang desainer interior? Justru sebetulnya banyak nih yang mengira, oh Nes, kalau interior tuh sekarang lagi work from home gitu berarti nggak banyak kerjaan ya Nes gitu kan. Tapi Iya. sebetulnya semenjak orang work from home justru banyak nih proyek yang masuk gitu. Jadi proyek, iya Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi sebetulnya proyeknya jadi proyeknya tuh tidak berhenti justru karena setiap Nesya bertanya gitu ya, kenapa sih lagi PSBB kayak gini tapi kok masih tetap ingin nginteriorin rumahnya, dan jawabannya kebanyakan yang Nesya terima adalah karena kita semua work from home, barulah nih berasa, oh saya sama suami saya nggak punya tempat kerja yang cukup untuk kita berdua. Ada lagi yang Nah, anak saya berebutan, yang satu harus sekolah, yang satu harus kuliah gitu, tempatnya nggak ada, dan berasa karena di rumah terus akhirnya kok rumahnya sempit, kok berantakan. Nah, jadi justru itulah kenapa makin banyak orang yang ingin ditata interiornya. Nah, selama ini hal-hal seperti itu tidak terperhatikan karena sudah sibuk Hmm, di kantor, pulang sudah malam, pagi sudah berangkat, Sabtu Minggunya udah betul. kecapean, liburan, makan di luar. Nggak kerasa kalau ternyata rumah gua, nggak nyaman rupanya ya untuk bekerja. Apalagi seperti yang Ternyata, Nesia bilang tadi, suami istri harus bekerja di rumah, rebutan meja, rebutan ruangan, belum lagi anak, kita Nesia ya. Nah, setelah itu barulah sadar nih kayaknya harus ditata ulang nih, harus betul. direnovasi nih. Kira-kira butuh desainer interior nggak sih? Nah, disitulah kesempatannya. Oke, Nah, sebetul. Gimana gimana? Biasanya sih kalau klien nggak, datang, itu tuh ditanya dulu. Kadang memang butuh interior designer, kadang enggak. Jadi kadang Nesha bisa nih ya. ngobrol dulu. Sebenarnya kondisinya seperti apa. Nah, kadang-kadang sebetulnya udah enak, udah cuman berantakan. Nah, itu poin paling besarnya, biasanya dia berantakan. Jadi karena berantakan berasa lah, oh kok sempit ya rasanya, nggak punya tempat. Biasanya Nesha bilang, gimana kalau kita beres-beres dulu,
kita lihat setelah beres-beres apakah ada tempatnya, apakah sudah enak, tapi ternyata kalau misalnya masih belum, baru deh nanti kita konfigurasi ulang secara interior. Jadi kalau misalnya masih bisa kita lakukan sendiri dengan cara beres-beres, I think it will be okay. Gitu. Nah, Nes, kalau begitu posisi Nesia saat itu sebagai apa dong? Kalau misalnya Nesia ngobrol, wah kayaknya ini nggak perlu nih, kayaknya lo cuma tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Lah, secara pekerjaan, secara profesional, udah dong terima kasih. Nggak apa-apa. Kalau Nesya percayanya gini, jadi pada saat itu kan berarti Nesya bertindak sebagai seorang konsultan. Ya kan, Nesya Yap. Nesya bertindak sebagai seorang konsultan. Jadi Nesya mencoba mengedukasi klien nih apa yang Nesya tahu zaman-zaman Nesya belajar dulu waktu kuliah gitu. Nah, jadi Nesya bertindak sebagai konsultan. Nah, biasanya sih kadang ada nih setelah Nesya kasih, oh iya oke, sebaiknya gini-gini masih bisa kok, nggak perlu diinteriorin gitu kan. Oh ya sudah oke, tapi next time-nya aduh Nesya dihubungin lagi, kitchen setnya mau diganti dong. Oke, jadi Nesya percaya nggak? Jadi Nesya percaya nggak ada hal yang baik di dunia ini yang sia-sia. Jadi ternyata, bukan hanya melulu uang kalau begitu ya kita berbicara mengenai pekerjaan kita gitu kan, nggak terlalu menang. Aduh, kalau gini gue nggak dapat uang nih. Tapi ternyata setelah Nesia dia konsultasi, cuman diginiin, mungkin karena tadi kita sudah mendebar kebaikan di depan, kita pikiran sama mereka, ini kayaknya dapur gue nih, kamar gue nih gitu. Padahal tadi cuma urusannya ruangan kerja tadi ya. Betul. Wah, luar biasa prinsipnya anak muda ini. Oke, Nesya. Nah, sekarang kan juga begini. Memang perlu ya di sinar interior ini. Misalnya, sekarang kan di mana-mana tinggal googling, tinggal buka Instagram, apapun juga sudah ada gitu loh, Nes. Bagaimana sih Nesya memandang situasi seperti ini? Kan semuanya orang juga tinggal googling atau misalnya masuk toko-toko yang furniture dan segala macam, mereka juga sudah memajang contoh-contoh secara real gitu loh, Nes, gitu. Apakah memang masih perlu sih Nesya ini gitu loh? Tentu tapi saja Nesya agak muter-muter dikit ya ininya. Masih perlu. Masih muter-muter? Udah nggak muter-muter lagi? Oke. Kalau secara pribadi, gini, sebenarnya dari awal desainer interior itu kan memang kita tuh dibekalin ilmu waktu zaman kuliah dulu. Nah, kita nggak bisa memungkiri sekarang banyak tuh juga ada kayak website-website yang memberikan contoh-contoh dan gambar-gambar referensi yang bisa tinggal kita tiru. Nah, siapa sih tetap butuh desainer interior. Yang pertama, kita itu jadi konfigurasi ruang itu kan kadang dibutuhkan mata seorang desainer. Jadi yang enak itu flow-nya seperti apa sih? Gimana sih caranya supaya jalan dari kamar ke ruang tamu, kemudian ke ruang makan, kemudian habis itu ke kitchen, itu enak. Nes. Ya? Iya, halo. Nesia, sebentar. Kalau di sini Nesia agak muter-muter nih, agak putus-putus. Nggak tahu nih salahnya di mana nih gitu. Sebentar. Jadi agak kurang ketangkap nih barusan. Sorry loh, Nes. It's okay. Nggak, Pak. Oke, masih muter-muter? Agak putus-putus. Nah, agak putus-putus ya? Masih, apakah masalahnya di sini atau kalau Om Dodon ini nggak? Putus-putus nggak di sana? Nggak. Jelas, lancar. Nggak ya? Lancar, iya. Jelas ya. Iya. Ini kok di sini kok jadi muter ya? Masalahnya di mana? Sebentar ya, Nes ya. Mudah-mudahan aku tunggu. Ini kayaknya obrolannya asik sekali dan sangat dibutuhkan pada saat ini, apalagi nih sekarang kita sedang lagi di rumah semua dan baru ngerasakan ternyata nggak oke ya, ternyata desain interior rumah kita gitu. Nah, nanti Nesy akan memberikan tips-tipsnya. Cuman kok masih muter-muter ya? Ini sih dari komen-komennya pada bilang lancar-lancar aja. Coba buat sahabat Indonesia yang sudah join, kira-kira Nesianya jelas apa enggak ya? Atau tetap sama-sama muter-muter? Tolong bantu diberikan komen. Halo, komennya lancar. Ya, Bu Elin, selamat pagi. Bu Elin, tolong bantu apakah Nesianya cukup jelas atau di Bu Elin juga muter-muter? Tolong dikasih komen, Bu Elin, juga sahabat Indonesia yang lain.
Ini kayaknya obrolannya seru banget nih kayaknya. Cuman ya ini kendalanya ada di mana ya? Jelas kok Boleh katanya. sahabat Indonesia, Bu Elin. Kenapa jelas ya? Iya, semuanya pada bilang jelas di Jelas ya, sini Nes lancar. ya. Iya, Wah, halo semuanya. Apa ternyata kabar? eh, ternyata problemonya ada di sini berarti ya, Nes. Yang lain bilang jelas ya. Oke, Hmm, Nesia coba ya, reconnecting. Oke, lancar-lancar aja. Oke, lancar aja, Pak. Lancar ya, berarti ada masalahnya di saya nih berarti. Wah, Nes. Wah, gimana nih? Ya udah, nggak apa-apa, Nes. halo Kita teman-teman coba, semua. Nes. Ya, oke. Lancar, Nes. Ternyata ya. Wah, masalahnya berarti di sini. Oke, Nes, kita Ya, lanjut tadi itu kan soal apakah memang perlu nih seorang desainer interior sementara orang-orang sudah sangat gampang, sangat mudah mencari referensi gitu loh, baik di mm-mm. googling, baik apalagi sekarang tadi seperti Om Dodon bilang di toko-toko furniture misalnya gitu kan sudah sangat banyak malahan dicontohin ruang tamu begini loh desainnya ini loh seperti ini gitu. Gimana Oke, menurut Nesya? oke. Sebagai seorang desainer interior, tentu menurut Nesya masih masih perlu nih, gitu kan? Kenapa sih? Karena kita sebenarnya Heeh. waktu desainer interior itu kan kita dibekali oleh yang namanya kita harus bisa melihat konfigurasi ruangan itu enaknya seperti apa. Kemudian ergonomis. Jadi Ah, kadang-kadang nih misalnya bikin kitchen set ngerasa oh ya bisa kok kita tinggal ngeliat nih gambar-gambar di internet terus habis itu nanti kita tiru gitu kan. Tapi sebenarnya desainer interior sendiri itu memiliki seorang desainer interior ya untuk membantu kita mendesain itu kelebihannya adalah kita bisa tahu uh, ergonomis. Jadi ergonomis itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Jadi kitchen setnya nggak ketinggian, tidak terlalu rendah. Kemudian material-material yang digunakan juga bisa kita berikan pilihan. Nah, kemudian emang nih biasanya desainer punya mata-mata yang bisa ngelihat, oh yang ah, cocok itu padu padannya apa dengan apa. Tapi sih kalau ah, Nisha secara ya. pribadi, kenapa tetap butuh desainer interior itu lebih dari segi fungsional dan keefisienan sebuah Hmm, ruangan. Seperti itu. hmm, hmm. Heeh. Jadi bukan hanya soal cantik aja kalau begitu ya, bukan soal indah Betul, aja, tetapi juga betul, berkaitan dengan fungsi. Berarti betul, berkaitan juga dengan efisien dan efektif atau tidaknya gitu ya, Nes ya. betul sekali. Jadi Gitu. ya, oke. Nah, Nes, Ya, karena ini topik kita adalah desain interior yang Instagramable. Nah, gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya harus serba Instagram. Makan harus Instagramable. Apa-apa harus Instagramable. Nah, bagaimana dengan desain interior menurut Nesia? penting. Kenapa? Jadi gini, Ah, tadi kan Nesha ngomongin soal fungsi, soal keefisienan gitu ya. Nah, tapi ya. tentu saja sebagai klien ya, kalau Nesha memposisikan diri Nesha di sisi klien, pasti Nesha ingin pada saat Nesha mengeluarkan uang, maka Nesha ingin hasilnya itu indah. Ah, Hasilnya enak dipandang mata, hasilnya cantik. Jadi otomatis ah, secara look dan feel itu juga kita dapat. Nah, biasanya sih orang-orang mintanya maksudnya Instagramable itu kan sebenarnya adalah pada saat kita foto di situ, orang-orang akan nanya nih, "Ih, itu di mana? Kok iya, bagus? Aku juga mau ke sana." Biasanya kan iya, kayak gitu ya, ah, untuk ah, enak iya, enak diindah dan dipandang gitu. Nah, jadi ah, sebenarnya ah, sih kalau itu lebih ke arah dekorasi, lebih ke arah ah. dekorasi itu bisa dibantu. Jadi misalnya nih ngerasa aduh kayaknya sih udah oke, tatanannya udah oke, secara interiornya oke, mungkin tinggal ditambah dekorasi aja supaya kelihatannya lebih instagramable tuh. Eh, jadi apa sih kita juga perlu ya di rumah kadang-kadang kan bukan kadang-kadang kita sering dong pengen selfie pengen apa gitu ya nah terus biar kesannya tidak ketinggalan gitu kan ya ya harus ini yang instagramable gitu gitu kan nah sebenarnya seperti apa sih desain interior yang instagramable itu maksudnya gini kalau dilihat sekarang gitu kan ya bahannya nggak seperti kalau dulu kan misalnya jati yang berat-berat gitu misalnya kan. Nah, kalau Hmm, sekarang seperti apa sih? Baik itu bahan dulu deh kita bicara soal bahannya. kalau dari bahan sih biasanya kalau interior kan sama nih,
Dia karena kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan interior itu kan pasti yang dilihat itu adalah lantainya, dindingnya seperti apa. Nah, itu semuanya tuh selalu berputar gitu. Jadi sekarang justru nggak ada nih, kalau zaman dulu kan oh yang lagi ngetren ini, oke semuanya kita pakai ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kalau sekarang justru orang lebih ke style mereka sendiri. Itu Nesha percaya itu trennya sekarang itu adalah itu gitu. Jadi sebuah ruangan yang sebuah desain gitu ya yang mencerminkan mereka, diri mereka sendiri. Nah, itu lagi ngetrennya tuh seperti itu kalau Nesha secara pribadi. Jadi misalnya, oke, trennya warna-warna pastel nih sekarang, tapi orangnya nggak senang warna pastel. Nesha rasa dia nggak akan senang dengan hasil pastel yang kita berikan gitu. Jadi Nesha tuh selalu percaya bahwa yang lagi ngetren sekarang orang-orang sudah mulai sadar bahwa desain itu datangnya dari kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, dikonsultasikanlah dengan seorang desainer interior, gitu kan? Betul. Nes, ngomong-ngomong nih, lihat dong background-nya. Kenapa? Background-nya Om Dodon kira-kira sudah Instagramable belum sih yang Om Dodon nih? Kira-kira sudah boleh dibilang Instagramable nggak sih? Belum. Mungkin bisa tuh. Buku yang di belakang kan numpuknya tuh tinggi ke atas, kan? Ke atas gitu. Mungkin kita bisa yang kita letakkan di luar mungkin hanya beberapa saja, sisanya kita simpan di dalam gitu. Jadi sebenarnya kalau Nesha biasanya kalau kita ngomongnya mendekor gitu ya, bukan interior. Mendekor biasanya Nesha taruh semua. Terus habis itu dari situlah Nesha ngambil, oh ini terlalu berlebihan, oh ini berlebihan, oh ini nggak perlu, sampai akhirnya komposisinya kelihatan enak, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Nah di situ biasanya titik pasnya tuh mendekor di sana. Nah, kalau gitu apa bedanya mendekor dengan yang tadi Nesya bilangin desain interior? Apa bedanya? Beda. Kalau misalnya mendekor itu biasanya kita hanya meletakkan barang-barang aksesoris di tempat-tempat yang sudah kita miliki, gitu. Misalnya kita punya coffee table, kemudian kita letakkan deh di situ vignet seperti buku, kemudian vas bunga. Nah, tapi kalau interior itu biasanya itu udah merombak, udah ke arah renovasi, gitu. Jadi misalnya dindingnya kita cat ulang deh, kita kasih wallpaper yuk, gitu. Atau lantainya kita males nih pakai keramik, kita kasihin vinil yuk biar ada kesan kayunya. Nah biasanya interior seperti itu. Dan kadang-kadang yang seperti Nesha bilang di awal, mengkonfigurasi ulang sebuah ruangan. Misalnya tadinya ruang duduknya di sini, kita pindah deh kayaknya enaknya ke sebelah sini. Nah seperti itu. Itu interior. Udah ke arah renovasi jatuhnya. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya, wah kayaknya sofa yang di belakang nih udah nggak cocok nih, gitu misalnya. Kayaknya mesti diganti nih, gitu kan. Bukan dengan yang lebih pas. Atau sofanya mungkin dipindahin ke ruangan yang lebih pas kali ya, untuk itu, gitu ya, Nesya. Oke. Nesya, ini kayaknya sudah ada pertanyaan tadi ya. Boleh kita langsung jawab pertanyaan aja ya. Boleh. Ini dari Tante Mia nih. Desainer interior katanya punya tipe desain yang melekat sama mereka. Kalau ada klien yang desainnya inginnya beda banget dengan tipe si desainer, pernah ada klien nggak seperti itu? Dan gimana cara mencocokkannya? Nah, ya, jadi si desainer interiornya punya selera sendiri, si klien punya selera sendiri. Nah, gimana nih cara nyambung-nyambunginya? Itu maksudnya gitu ya. Itu adalah permasalahan semua desainer yang ada. jadi gini, biasanya setiap orang, Nesha mau say hi dulu untuk semua yang sudah join. Halo, terima kasih banyak semuanya. Semoga bisa menambah ilmu. Chat bareng. Amin. Oke, jadi biasanya gini. Biasanya desainer itu punya idealisme. Jadi idealisme itu adalah merasa kayak, style ini suka banget. Pada saat saya mendesain dengan style yang seperti ini, saya merasa nyaman dan saya bisa explore banyak seperti itu, gitu kan ya. Nah, itu Nesha rasakan di awal-awal Nesha berkarir. Ya sebenarnya Nesha juga berkarir belum lama gitu, tapi belum lama. Cuman semakin kesini, Nesha semakin merasa gitu bahwa sebenarnya interior ini, desainer interior, tugas kita adalah membantu. Tugas kita itu adalah mengarahkan. Jadi biasanya pada saat Nesha mendesain, akhirnya Nesha belajar Nesha, bukan untuk kepuasan Nesha secara pribadi. Jadi
Nisha akan tanya kebutuhannya apa, cara hidupnya seperti apa. Jadi butuh tuh kita ngobrol sama klien kebutuhannya seperti apa. Nanti di situ bisa lihat, oh sepertinya dengan orang yang hidupnya punya banyak barang ini nih, mengoleksi misalnya aksesoris ke luar negeri gitu ya, mengoleksi. Nah mungkin yang cocok adalah tipenya yang minimalis. Kita ngerasanya seperti itu nih sebagai desainer. Oh yang minimalis aja supaya aksesorisnya tuh bisa kita tata. Itulah yang jadi vokal poinnya sebagai desainer. Kita mungkin memberikan saran seperti itu, tapi bisa jadi kliennya bilang, oh nggak mau, saya sukanya yang keriting-keriting, saya sukanya yang klasik. Nah, berarti kan, ya dong. Jadi otomatis kalau gitu gini sekarang, berarti nanti kita sebagai desainer kita arahkan, kita tetap pertama kita sebutin dulu nih, kita jelaskan kepada mereka sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Kadang-kadang yang klien tahu itu adalah apa yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Yeah. Gitu. Nah, jadi tugas kita sebagai desainer itu memperlihatkan dulu nih yang dibutuhkan itu apa sebetulnya. Nah, setelah itu barulah kita infuse dengan keinginannya klien. Gitu. Jadi kalau secara Nisha pribadi nggak boleh sih sebenarnya desainer itu punya kayak maunya stylenya ini berarti harus kayak gini kita terus ngedesainnya gitu. Karena secara perkembangan diri sebagai seorang desainer itu juga jadinya kita kurang berkembang. Kita nggak explore nih. Oh, kalau tipenya seperti ini nanti kita explore lagi, kita jadinya belajar terus secara terus-menerus dengan mengeksplor tipe-tipe desain yang berbeda gitu. Jadi kalau Nisha pribadi selalu menginfuse apa yang klien butuhkan dan inginkan gitu. Jadi gabungan di antara dua itu. Tapi pada dasarnya ada nggak sih spesifikasinya gitu loh? Seperti desainer fashion designer misalnya kan, ada yang spesial baju pesta, ada yang spesial casual, ada yang spesial busana untuk muslimah atau busana syar'i gitu kan. Nah, di desainer interior sendiri sebenarnya ada nggak sih spesifikasi seperti itu? Sebetulnya gini, kalau kita ngomongin soal rumah ya secara pribadi, karena kan kadang-kadang misalnya nih kita nginteriorin kantor, pasti otomatis kantor kan sudah punya image mereka. Jadi biasanya kalau kita nginteriorin kantor akan kasih tahu kita nih, klien akan bilang bahwa oh kita punya image seperti ini, maka kita pengen interior yang seperti ini, itu sudah jelas. Mereka sudah punya guidelines-nya. Tapi kalau kita ngomongin rumah tinggal, secara rumah tinggal, maka nggak ada tuh yang kayak, oh kalau ini, kalau misalnya kitchen tuh harus seperti ini. Kalau orang Indonesia biasanya nih, kitchen harus banyak storage-nya. Kabinet harus full, sampai atas ke langit-langit gitu kan. Nah, tapi sebetulnya nggak juga seperti itu gitu. Nisha punya juga klien yang pada saat Nisha tanya kabinetnya mau sampai atas nggak, mereka bilangnya nggak perlu. Istri saya orangnya pendek, nggak akan kepake tuh kabinet yang paling atas sama mereka nggak akan kepake gitu. Jadi betul juga kita untuk apa bikin kabinet sampai atas yang notabene harganya lebih mahal daripada kita bikin kabinet yang tingginya secukupnya aja gitu. Jadi nggak ada tuh batasan-batasan sekarang di zaman yang sekarang ya, batasan-batasan seperti oke, kalau gitu ini bentuknya harus seperti ini. Kalau living room harus begini. Kalau living room harus banyak sofa, harus ada sofa misalnya seperti itu. Harus ada sofa, ada armchair, ada stool, banyak tempat duduk. Nah, Nisha pernah nih kejadian punya klien. Jadi Nisha tanya, Bapak, kalau misalnya kebetulan beliau Muslim gitu ya, kalau misalnya lagi Lebaran, ngumpul keluarganya kayak seperti apa? Nah, dia bilang, kalau saya ngumpul keluarga lesehan. Saya keluarga saya nggak senang banyak tempat duduk, nggak suka. Nanti pas lagi hari raya kita repot dorongnya. Nah di situ Nisha, wah gaya lifestyle-nya bapak ini ternyata kalau ngumpul itu nggak pengen banyak sofa. Jadi nggak perlu tuh kita beli armchair dan segala macem gitu. Jadi budget akan kita simpan untuk ke tempat lain. Seperti itu. Jadi lifestyle itu sangat berpengaruh sama desain kita. Jadi nggak ada batasannya. Iya. Berarti memang nggak ada ya ruang tamu itu harus begini. Terus kalau itu ada komentar nih, ntar kalau punya rumah pengen didesain sama Nesia katanya. Siap. Des, harus ngomongnya gini, jangan cuma di komen doang, bikin kontrak dari sekarang. Didoakan segera punya rumah yang banyak supaya bisa Nisha interiorin terus ya. Amin. Amin. Nah, jadi Des, kesimpulannya adalah bahwa sekarang nggak ada pakem-pakem yang pasti gitu ya untuk masing-masing ruangan gitu kan ya. Ruangan tamu harus begitu,
warga harus seperti ini. Kalau sekarang malah dilihat ya beda dengan zaman sebelumnya. Eh, Sekarang malahan di ruang tamu itu jarang orang yang menggunakan apa namanya, kalau dulu kan kursi atau sofanya itu bentuknya sama Oh seragam iya gitu ya. betul. Kadang-kadang sekarang kan udah macam-macam ya, Ya, betul. sudah gabung-gabung gitu. Mm-mm. Betul. Kalau dulu kan Gimana datangnya satu menurut set Nesya? biasanya. Dulu kan datangnya satu set tuh. Oh Jadi iya, misalnya nih beli sofa diskon. Nah, biasanya orang-orang merasa ya udahlah biar gampang aja. Nah, biasanya seperti itu. Tapi sih kalau sekarang sebetulnya lebih ke arah mix and match. Orang lebih senang, oh ya bahkan mix kan, and match ya. betul. Dan nggak cuma di living room aja, biasanya di ruang makan. Kadang-kadang kan udah satu Ya, set tuh, udah ada meja makan, kemudian kursi makan. Nah, kalau sekarang tuh kursi makannya nanti warnanya beda-beda. Misalnya bentuknya sama atau warnanya beda. ya, Atau nanti misalnya ya. say 6 seater, 6 duduk, dia sama, tapi nanti di ujung yang paling ujung-ujungnya itu beda. Nah, sekarang tuh lagi zaman yang kayak gitu. Jadi orang lebih nggak takut untuk mix and match dan mengeluarkan style mereka sendiri seperti apa. Gitu. Iya. Dan itu pun juga akhirnya memenuhi ini ya, memenuhi kadang-kadang kan kita punya nih, karena udah satu set, satu bosen. Kedua, kita nggak mempunyai kesempatan untuk punya pilihan lain. Kalau sekarang kan kita kadang-kadang kan kalau jalanan kita tuh, itu lucu ya gitu kan. Kalau kita bisa mix and match gitu kan, ini dapat gitu ya, Nes ya. Betul, Lebih memenuhi selera gitu. Nah, betul. halo Nesia, ini dari siapa nih? Halo Nesia dari Yanti Amin. Hitnya Pak Nesia. Halo semuanya. Terima Eh, kasih banyak sudah ya, bergabung. nah sekarang Nes, boleh nggak sih Hmm, cerita tahapnya? Tadi kita mungkin sudah secara acak sudah tadi ya. Tahap ngedesainnya Nesia, tahap kita berhubungan seorang dengan desain interior atau tahap pekerjaan Nesia deh gitu loh. Bagaimana sih tahap demi oke. tahapnya gitu loh. Tahap demi tahapnya oke. Biasanya sih pertama selalu Nesya akan minta ketemu untuk ngobrol. Supaya Nesya bisa tahu Eh, kebutuhannya apa. Kemudian biasanya Nesya juga butuh tahu tuh barang-barang misalnya untuk renovasi gitu ya. Nesya butuh tahu barang-barang yang masih ingin digunakan apa. Karena kadang-kadang ada nih bilang, aduh ini sofanya baru beli, jangan diganti. Berarti nanti Nesya harus mendesain di sekitar sofa yang sudah ada, barang yang existing kita bilangnya gitu ya. Nah nanti setelah ngobrol-ngobrol kita tahu nih, oh kebutuhannya ini, pengennya ini. Nanti Nesya berikan penjelasan, setelah itu biasanya nanti kita akan mulai mendesain. Desainnya itu dalam bentuk 3D. Nanti setelah dalam bentuk 3D, ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol lagi sama kliennya, oh kita suka nih misalnya secara desain oke, layoutnya oke, tapi warnanya kita kurang serak. Nanti kita revisi, biasanya seperti itu. Nanti akhirnya setelah oke, merasa pas, barulah kita produksi gitu. Jadi kalau sama Nesya sih biasanya klien langsung maunya ngedesain, habis itu langsung produksi gitu. Jadi nggak produksi eh, jadi nggak cuma ngedesain aja tapi sampai tahap produksi. Nah biasanya yang kayak gitu ngerasa karena pertama males cari tukang lain lagi, karena kebetulan Nesya punya workshop, alhamdulillah. ya, Nah jadi alhamdulillah. merasa jadi merasa oh aduh nggak pengen deh nyari tukang lain lagi gitu les. Atau ada juga yang kadang ada yang komentar nanti takutnya yang gambar Nesya tapi yang bikin bukan orang Indonesia, nanti takutnya ada kesalahpahaman gitu. Ya. Kemungkinan kesalahpahaman itu kan pasti lebih besar apabila yang mengerjakan bukan orang Indonesia langsung ya gitu. Jadi biasanya langsung oh maunya rumahnya nih kosong nih, Nesya desainin sampai selesai, nanti aku datang tinggal bawa koper, tinggal ongkang-ongkang kaki, dah siap, oke, laksanakan kalau gitu. Gitu. Tapi kalau seandainya ada juga nggak cuman kliennya yang hanya minta sampai desain doang, ada? Ada. Nah, biasanya yang Ada sampai ya. desain, ada. Yang sampai desain itu ada dua tipe. Yang pertama memang dari awal Mm-mm. cuma pengen ngedesain aja karena kita pengen lihat nih seperti apa sih, kita pengen punya bayangannya seperti apa, seperti itu. Nah, tipe yang kedua biasanya adalah udah selesai ngedesain terus ya sudah deh sampai sini aja, kita nggak lanjut sampai produksi gitu. Mm-mm. Jadi awalnya pengen Nah, sampai Nes, produksi nih tapi akhirnya nggak jadi seperti itu ya. uh, nah Nes, ini apa sih tadi yang tadi kita berbicara soal workshop Ya, gitu kan ya. Tapi ada nggak sih klien yang pengennya
gue pengen yang seperti di toko itu loh, gue pengennya seperti yang di situ loh, ininya gitu loh. Berarti kan Hmm. Nesia nggak produksi, ada nggak dan bisa nggak seperti itu? Eh, pengen seperti di toko ini dalam misalnya furniture-nya gitu ya? Ya, furniture-nya. Ah, oke, gitu. Jadi sebenarnya di interior ini tipe furniture itu sendiri ada dua. Yang pertama namanya loose Iya. furniture, yang satu lagi built-in furniture. Nah, biasanya yang dibuat di workshop itu biasanya kebanyakan built-in furniture. Nah, built-in furniture itu adalah yang dibuat sama tukang dari awal sampai akhir dan itu menyesuaikan sama ruangan yang ada. Contohnya kitchen set, kemudian lemari baju seperti itu. Kemudian yang seperti yang besar-besar itu built-in namanya. Jadi barang furniture-nya ini tidak bisa digeser-geser. Nah, sedangkan kalau loose furniture itu barang yang bisa digeser. Contohnya sofa, meja makan, kursi, itu kan bisa digeser-geser tuh. Nah, kalau yang seperti itu misalnya klien bilang, "Oh, aku ngelihat di toko ini furniture-nya bagus, aku mau pakai itu." Oke, kita pakai. Gitu. Aku ngelihat di toko ini tempat tidurnya bed frame-nya oke, jadi nggak usah bikin. Nggak apa-apa, kita beli yang itu. Gitu. Jadi kita sih Oke. kita tapi biasanya dari situ ada arahan, mulai ada arahan dari desainer misalnya. Ruangan yang klien punya luas banget, tapi sofa yang klien suka kecil. Nah, kan nggak cocok nih. Nanti sofanya tenggelam di ruangan yang sebesar itu gitu kan. Nah, disitulah biasanya desainer punya tugas dan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahu gitu bahwa oke, kita paham, tapi secara ukuran itu tidak sesuai dengan ruangan. Yuk kita cari yang lain lagi, kita cari yang mirip dengan ukuran yang sesuai dengan ruangannya. Seperti itu. Ya. Jadi nggak masalah sebetulnya. Ya. Nah, kadang-kadang kan juga para kliennya sendiri kan juga pengen nih, ini berkaitan dengan ini kali ya, mungkin ada kaitannya dengan gengsi juga kali ya. Saya pengen produknya yang mereknya itu gitu, kan merek-merek tertentu gitu kan. Iya kan? Itu kan untuk ya apa ya namanya juga ya itu klien sih bebas ya, tetapi tetap si desainer interiornya menyesuaikan dan memberikan masukan gitu. Betul, Nah, betul sekali. umumnya bagaimana pendapat Nesia nih? Umumnya kan di kita di Indonesia ini gitu kan, kadang-kadang banyak deh gitu loh. Kita itu memaksakan untuk punya sesuatu yang seringnya tidak pas. Misalnya zaman dulu nih di ruang tamunya nggak besar, tapi pengennya punya apa sofa ukir yang dari jati gitu kan ya. Kadang-kadang nah, untuk masuk ya, untuk kadang-kadang kita jadi mepet-mepet gitu masuk jalan di ruang tamu atau di ruang keluarga gara-gara memaksakan tren mungkin atau biar sama dengan tetangga. Nah, ini kan dari segi edukasi nih. Apa sih yang dilakukan oleh seorang desainer interior untuk melakukan edukasi khususnya kepada masyarakat umum nih, masyarakat awam nih gitu loh. Kira-kira seperti apa sih, Nes, yang dilakukan oleh para desainer interior, khususnya Nesia nih? Siap. Jadi Ya. cara kita berbicara kepada klien seperti itu ya pertanyaannya. Bukan hanya klien, tapi edukasi secara umum nih, gitu loh. Edukasi secara Terhadap umum. masyarakat Indonesia secara umum nih, melalui apa sih atau bagaimana sih cara Nesia mengedukasi seperti yang tadi kan? Yang penting gue punya zaman dulu nih, Om Dodon ceritanya zaman dulu nih, zamannya Om Dodon nih. Yang penting gue punya kursi jati yang diukir gitu kan ya. Ruangannya cukup atau nggak cukup, pokoknya ruangannya harus ada kursi jati ukirannya gitu. Itu kan edukasi siap. juga. Ya, siap. Oke, jadi gini. By the end of the day, pada akhirnya Nesia selalu memberikan keputusan akhir itu ada di klien. Kenapa? Karena rumah itu rumah klien, bukan rumah Nesia. Iya. Kemudian yang kedua, yang akan mengeluarkan biaya adalah klien, bukan Nesia. Gitu. Jadi otomatis kita selalu pada saat kita mengeluarkan uang, kita harus happy dengan uang yang kita keluarkan. Ya kan? Nah, jadi biasanya setelah Nesia kita konsultasi dulu deh nih ya, belum secara umum, kita secara ke klien dulu. Setelah Nesia bilang, oh ini kurang oke, sepertinya nggak cocok dan segala macam. Kalau klien biasanya tetap ngotot, maka Nesia akan bilang, oke, kalau gitu nanti kita akan coba layout, kita akan desain di sekitar yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi kita maksimalkan apa yang klien inginkan gitu ya. Nah nanti setelah itu
barulah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan mereka dulu nih. Yang terbaik apa yang kita punya dari apa yang mereka inginkan. Nah, kalau secara umum, kalau Nesya selalu bilang, kita harus senang, kembali lagi ya, ulang, tapi kita harus senang dengan apa yang kita keluarkan, dengan uang yang kita keluarkan, gitu. Nesya nggak pengen, kata desainernya, coffee table-nya ini bagus, yang ini, yang A. Tapi secara pribadi, Nesya nggak suka sama yang ditawarkan sama orang. Nesya nggak akan happy ujungnya. Karena yang tinggal di situ Nesya yang akan sehari-hari ngelihat, aduh, coffee table itu harusnya nggak beli yang itu karena aku nggak suka, gitu kan. Nanti kan jadinya tiap hari bangun tidur bukannya, wah, happy, malah ngedumel ngeliatin coffee table yang kita nggak happy ngelihatnya. Gitu. Jadi, at the end of the day, kita tetap harus membuat diri kita sendiri happy dengan apa yang kita purchase. Seperti itu. Kalau secara gambaran umumnya ya gitu. Tapi kalau dari desain interiornya, maka belilah barang-barang yang sesuai dengan ruangan kita. Jadi misalnya kita sadar nih ruangan kita nggak gede-gede banget, maka kita jangan beli furniture yang terlalu besar. Ruangan kita besar, cobalah cari furniture yang agak lebih besar. Gitu sebenarnya. Makanya karena itulah desainer interior itu dibutuhkan. Tapi Nes, dari yang tadi obrolan tangkap, dari yang obrolan tangkap tadi, ternyata kalau dari ceritanya Nesya, bukan sebagai seorang desainer interior, tujuan utamanya ya uang memang perlu. Tapi kalau Om Dodon tangkap dari tadi, kayaknya uang itu sudah nomor kesekian. Sepertinya yang Nesya utamakan adalah kepuasan klien dan kepuasan Nesya sendiri sebagai seorang desainer interior. Nah, uang nanti nyusul di belakang. Karena dengan seperti itu, yang lain-lainnya maksudnya, oh enak dong sama Nesya gitu kan ya, karena begini-begini, dia banyak memberikan arahan, dia banyak memberikan masukan gitu kan. Dan akhirnya datanglah pekerjaan yang bertubi-tubi, amin. Gitu ya, Nes ya. Nah, Nes, karena kita kan berbicaranya tentang desain interior yang Instagramable gitu kan ya. Nah, mungkin Nesya bisa ngasih tips nih buat sekarang nih. Kita langsung ke tips nih. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari ruang tamu yang seperti apa sih ruang tamu yang Instagramable. Kemudian nanti kita masuk ke ruang tidur deh, ruang tidur anak cewek deh kalau gitu ya. Bisa ya, Nes ya? Bisa ya? sih, tapi di sini kita kasih tips tanpa perlu memberikan gambar. Bisa. Tapi sebetulnya lebih enak tuh jadi gini, yang untuk sesuatu yang Instagramable di peruangan gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya kalau kita boleh ngomong secara general dulu, sesuatu itu yang Instagramable artinya adalah kita foto terus kita nggak malu untuk, bukan nggak malu, tapi kita nggak sabar untuk ngepost ke sosial media. Pamer. Itu kan intinya Instagramable ya. Intinya pas di foto bisa dipamerin gitu ya. Nah, biasanya itu yang pertama memang sudah jelas itu adalah kerapihan dan dekor. Dua hal itu yang paling penting, udah jelas gitu. Jadi sesuatu yang tidak rapih itu pasti udah jelas nggak enak untuk dipost. Orang kan pengennya ngelihatnya yang, aduh, ada sih barang di atas coffee table-nya tapi rapih seperti itu. Itu dua itu. Nah, kalau secara peruangan sendiri, misalnya nih sebenarnya living room sama kamar tuh agak-agak mirip. Contohnya adalah bantal-bantal. Kita ngomongnya nggak dekor ya, gitu. Jadi kalau sofa cuma ada sofa aja, atau tempat tidur udah tempat tidur aja, itu nggak akan cantik. Pasti nggak akan cantik. Nah, perlulah kita tambahin, bantal-bantal yang dengan cover-cover yang ciamik. Kemudian kita bisa nih kasih bed cover yang putih aja, terus nanti selimutnya baru ada warnanya, barulah bantalnya bercover yang ada motifnya, seperti itu. Jadi secara dekor dan secara tata itu harus penting. Jadi sebenarnya yang Instagramable itu general untuk semua ruangan. Intinya adalah rapih dengan dekorasi yang tepat. Begitu. Rapih dengan dekorasi yang tepat. Nah, kalau mengenai kalau misalnya tadi Nesya bilang warna adalah sesuai dengan keinginan klien, ya, sesuai dengan si pemilik rumah sendiri. Tapi dari segi tren yang sekarang ini di 2020, dia di 2020-an ini, kira-kira kalau tren warnanya seperti apa gitu loh. Oke, jadi kemarin tuh sebenarnya sekitar bulan Agustus kalau nggak salah tren warna itu sudah keluar. Nah, tren warna itu sekarang yang lagi ngetren, pertama warna pastel itu masih ngetren sampai sekarang, warna pastel.
Kemudian yang kedua itu adalah tabrakan warna antara warna ungu dan warna orange. Yang lagi ngetren tuh sekarang itu. Ungu dan Kemudian, orange. kemudian yang lagi ngetren itu juga sekarang warna-warna warna hijaunya gimana ya cara supaya paham. Warna hijaunya tuh kayak warna hijau telur asin. Warna hijau telur asin. Kebayang ya warna hijaunya telur asin. Jadi hijaunya itu hijau pastel yang udah nyaris-nyaris agak-agak putih gitu. Nah, itu juga lagi ngetren sekarang. Kalau ngomongin tren warna yang keluar ya. Itu, warnanya itu. Nah, untuk ininya gimana? Untuk kombinasinya gitu loh, Nes. Nah, tadi seperti itu, apakah menurut Nesia, misalnya dindingnya apa gitu loh. Nah, sebaiknya perabotan yang lainnya apa gitu loh. Seperti apa kira-kira, Nes? Kalau misalnya kalau misalnya serba ungu semuanya kira-kira ngebosenin nggak sih? Kalau menurut pandangan Nesia, ada kan orang yang dinding ungu, meja ungu, nanti juga sampai pernak-perniknya ungu semuanya itu. Menurut Nesia gimana sih? Nggak masalah, karena kita kan punya nih, ada dulu namanya teori warna. Nah, teori warna itu kan bagaimana kita mengkombinasikan warna gitu ya. Nah, ada yang namanya monokromatik. Jadi monokromatik itu adalah kita membuat sebuah ruangan, kita mendesain sebuah ruangan dengan satu warna, tapi dengan tint dan hue yang berbeda. Jadi misalnya nih, sukanya ungu. Nah, tapi nggak bisa satu warna ungunya ungu itu semua dipakai untuk di dinding, kemudian habis itu di furniture-nya gitu. Nah, nggak apa-apa kita mau pakai warna ungu semua, tapi bisa ungunya nanti yang untuk furniture-nya kita cari warna ungunya misalnya yang gelap gitu, warna ungu gelap. Nah, nanti dindingnya kita kasih warna ungu yang sudah kita campur putih. Jadi warna ungunya jadi lebih halus. Nah, gitu. Jadi monokrom itu ada sebetulnya dan tidak masalah untuk digunakan asalkan kita bisa nih ngelihat nggak cuma mendesain satu warna itu aja dengan tingkat kepekatan yang sama. Yang sama. Tidak disarankan. Nah. Dan ada nggak sih ini pakem-pakemnya, kalau ruang tamu tuh warnanya harus seperti ini, ruang keluarga harus seperti ini, ruang tidur harus seperti ini, atau bebas merdeka gitu aja, ruang tamu ungu boleh, ruang tidur ungu boleh, ntar ruang makannya ungu lagi misalnya gitu. Ada nggak sih pakem-pakem atau apanya ya, ya semacam aturan-aturan yang tidak tertulis? Ya. Itu kalau di desainer interior itu tertulis kali ya. Jadi itu kalau boleh dibilang sangat zaman dulu sekali. Yang kayak gitu. Wow, sangat zaman dulu sekali. Wow. Maksudnya orang zaman dulu. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Jadi aturan-aturan itu, jadi sekarang desain itu gimana cara bilangnya ya? Kalau desain interior itu memang masih punya aturan, tentu saja masih punya aturan. Kayak misalnya contohnya tadi yang sering Nesia bilang, ketinggian kitchen set harus segini, itu aturannya yang jelas ya. Tapi secara desain dari komposisi warna dan yang lainnya, kalau dulu kan orang bilang tuh, oh living roomnya maunya warnanya warna-warna krem, warna coklat gitu ya, supaya kesannya homey gitu kan. Nah kalau sekarang udah nggak gitu lagi. Nesia pernah punya dapat klien, jadi maunya karena beliau kan kerja terus nih di luar gitu kan, jadi maunya saya nggak punya kesempatan untuk pergi ke coffee shop yang instagramable. Jadi saya mau begitu pulang ke rumah, saya ngerasa saya ada di tempat yang instagramable. Jadi saya mau living room saya itu penuh dengan warna. Oke, ibu mau warna apa? Saya mau warna pink. Tuh living roomnya warna pink. Kalau orang-orang kan, wah living roomnya warna pink tuh kayaknya gimana gitu kan. Tapi nggak masalah kalau menurut Nesia, karena balik lagi interior itu adalah semuanya tentang kenyamanan. Betul instagramable, betul, tapi tetap harus nyaman gitu. Jadi pada saat beliau minta warna pink, oke kita kasih warna pink. Nah, tapi kan tetap nih ada yang tadi Om Dodon bilangnya ada pakem. Nah, tapi pakemnya itu kan lebih ke arah hal-hal yang mendasar nih, bukan desain secara keseluruhan. Dasar pada saat living room adalah kita sukanya yang comfy. Kita pengen gitu kita bisa leha-leha, ngobrol sama keluarga, jadi tetap kesan homey feelingnya tadi tetap ada. Nah, dari situ deh nanti kita infuse, misalnya furniture-nya kita kasih yang kayu-kayu. Terus habis itu nanti kita gelar karpet atau lantainya kita kasih vinil supaya kesan hangatnya itu terbawa. Nah, seperti itu. Tapi dari secara desain dan warna tuh nggak ada tuh ketentuan, oh kalau kamar anak harus warna biru. Nggak juga. Misalnya kamar anak laki-laki gitu ya. Anak cowok biasanya biru gitu kan. Enggak. Gitu, anak cowok ini aku suka warna hijau kakak, oke kita kasih warna hijau gitu. Nah anak perempuannya sukanya biasanya anak perempuan warnanya pink.
sorry, gitu kan. Nah tapi itu sorry, Terlalu semangat soalnya. iya semangat banget. Nah tapi anak ini sukanya warna kuning. Nah nanti kan berarti kita ngedesainnya di warna kuning seperti itu. Nesya numpang minum dulu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Nes. Nah, bagi sahabat Indonesia yang ingin bertanya, ini mumpung kita lagi dengan Nesia, seorang desainer interior. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar interior desain di rumah Anda, desain interior di rumah Anda, boleh bertanya langsung dengan Nesia. Mumpung masih ada waktunya, beberapa menit lagi, lebih kurang 15 menit lagi. Kalau sahabat Oke. Indonesia ingin bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ini sepertinya ada pertanyaan nih, Nes. Apa tuh? Bagaimana cara memadukan furniture etnik dan minimalis supaya enak? Hmm. Nah, ada pertanyaan bagaimana memadukan tadi apa lagi lupa lagi pertanyaannya. Memadukan furniture etnik dan minimalis supaya enak. Nah, itu dulu ya, kita jawab dulu aja deh ya, Nes ya. Etnik Boleh. dengan minimalis supaya enak, seperti apa? Oke, kalau etnik itu kan biasanya dia sangat apa ya? Sangat identik dengan yang rame. Lebih ke arah ada motif, kemudian warnanya lebih berani daripada yang minimalis. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya sih itu kita jadikan focal point. Sarannya dari Nesya secara pribadi, ya. Jadi itu kita jadikan focal point-nya. Misalnya, jadi focal point itu adalah pada saat kita memasuki sebuah ruangan, maka itu adalah yang pertama kali kita lihat, oh itu bagus, oh itu cantik, gitu kan. Jadi biasanya furniture yang etniknya akan kita jadikan sebagai focal point ruangannya, kemudian nanti yang minimalisnya akan berada di sekitarnya. Jadi mengkomplement si furniture yang etnik tadi supaya dia semakin stand out. Seperti itu cara memadu-madankannya. Dan disarankan mungkin kalau mau memadukan dua hal itu, mungkin etniknya yang lebih sedikit persenannya daripada minimalis. Gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan pada saat kita tidak memadukan minimalis dengan etnik gitu ya, maka semua elemen dari ruangan itu terlihat etnik, itu juga tidak masalah. Karena secara pribadi, menurut Nesya, itu juga cantik. Gitu. Tapi tetap jangan terlalu berlebihan juga. Kadang-kadang kalau semuanya dimasukin, kesannya ruangannya jadi berisik gitu ya. Matanya jadi berisik ya. Kok mata jadi berisik? Ada juga itu, kan yang suka. Ada. Itu betul. Gitu. Jadi kalau terkadang gini, kalau Nesya lihat ya secara pribadi, kalau di luar negeri itu banyak desain-desain di mana dindingnya itu kosong. Jadi dindingnya kosong, terus habis itu, nah biasanya itu kalau sama orang kita mereka kurang senang. Jadi kalau orang kita ngelihatnya, ih kok kosong ya, kasih apa kek, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu gitu kan. Nah jadi kalau misalnya secara teori itu ruang area kosong itu penting di dalam sebuah ruangan. Kenapa? Itu sebagai tempat mata kita istirahat. Jadi sebenarnya nggak salah juga matanya ngerasa kok berisik banget ya ini gitu. Karena kan interior, karena kan sebenarnya interior itu membawa sesuatu ke dalam diri kita gitu kan. Kita masuk ke sebuah ruangan, kalau kita ngerasa nggak nyaman, kita nggak akan ngerasa nyaman gitu. Jadi mata ngerasa berisik itu ada gitu. Itulah kenapa kita tetap ada butuh sebuah space yang kosong di mana kita bisa mengistirahatkan mata kita seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau secara pemiliknya tidak merasa itu sesuatu yang berisik, kenapa kita yang berisik ya? Betul sekali. Karena kembali itu kan kembali itu ke semuanya kan untuk kenyamanan penghuninya sendiri. Kalau penghuninya merasa nyaman, ya udah itu memang sudah begitu maunya kan gitu. Nah, tadi ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan banyak rupanya ya. Tadi ini dulu deh, karena ini pertanyaannya agak panjang ke bawah. Ada pertanyaan bagaimana menyesuaikan desain interior dengan umur, dengan usia. Oke.
Ah, Nah, ini pertanyaannya pasti dari yang usianya sudah 50 tahun ke atas nih. nggak apa-apa. Jadi gini, biasanya memang nggak perlu dengan umur, kadang-kadang style kita aja berubah. Misalnya nih, kita tadinya senangnya warna pink, terus habis itu kita melihat di Google misalnya ada gambar interior warnanya hijau dan kita ngerasa suka banget. Udah deh, preferensi warna kita langsung berubah detik itu juga gitu kan. Jadi sebenarnya interior itu justru kalau Nesya pribadi bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan apa yang sedang kita senangin. Selalu kembali apa yang kita rasakan. Pada saat kita melihat ini kita suka, ayo kita buat yang itu dengan seefisien mungkin, semaksimal mungkin supaya bisa tetap berfungsi seperti itu. Jadi nggak ada masalah kok gitu. Mau misalnya buat anak kecil tapi wallpapernya nggak wallpaper yang binatang gitu segala macam, banyak juga karena mereka ngerasa aku udah gede, tapi sih sebenarnya menurut kita mereka masih kecil gitu kan. Tapi nah itu tadi jadi preferensi itu sebenarnya tidak berdasarkan umur kok, jadi nggak masalah sama sekali gitu. Jadi walaupun sudah berusia, tiba-tiba ruang tamunya berwarna merah, kuning, hijau juga nggak apa-apa ya. Asal ditambahin biru Nggak agar apa-apa. jadi lengkap di langit yang biru gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak Itu masalah ya, klien Nes. Nesya yang minta living room warna pink itu usianya sudah 50 ke atas. Kita tidak perlu sebut berapa usianya, tapi sudah 50 ke atas itu kliennya. Mintanya pink warnanya dan itu nggak masalah. Nggak masalah sama Nggak sekali. masalah dong. Iya, Nah, ini ada pertanyaan. Ini yang agak panjang tadi nih, Pak Doni, Bu oke. Nesya. Saya mau bertanya, apakah ada tips menggunakan loose furniture sederhana seperti apa untuk mengadaptasi ruang di rumah kita menjadi home office? Oke, siap. Nah, tadi sekalian Nesya bantu ya, sepertinya, Nes, ya, ada lanjutannya. Karena oke, kan tidak semua bisa menambah ruangan, jadi terpaksa bekerja di ruang makan gitu oke, kan. oke, Tapi butuh storage dan tidak ingin rumah jadi terlalu berantakan. Nah, oke, nangkep kan, Nes? nangkep banget, nangkep banget. Ah, Jadi, ya. kalau Nesya secara pribadi akan menyarankan kita punya loose furniture namanya cart. Cart itu seperti keranjang belanja. Jadi kalau misalnya kita belanja ke supermarket, suka ada kartu yang ada rodanya. Nah, itu banyak kita bisa beli, ada di toko-toko furniture bisa dilihat. Jadi biasanya kan kalau pada saat kita bekerja, maka yang akan ada hadir di meja itu biasanya adalah alat tulis, kemudian alat elektronik, kemudian pasti kita berbicara work from home ya, kemudian pasti akan ada paperwork, kemudian printing dan segala macamnya. Nah, jadi supaya bisa terlihat tetap rapih dengan ada storage dan tidak berantakan di meja makannya untuk Bapak Rudi Wana, caranya adalah membeli furniture yang bisa meletakkan barang-barang ATK yang ada roda di bawahnya. Jadi nanti semuanya ada di sana. Pagi kita ingin kerja, kita tinggal tarik card itu tadi, kita tarik cardnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan menggunakan ATK-nya dari sana. Oh, kita butuh pensil, kita ngambil dari card itu, dari loose furniture card itu. Nah, nanti ada paper, kita ngambil lagi dari card itu. Jadi semuanya beres. Jadi sebenarnya di ruang makannya bisa tuh untuk 2-3 orang bekerja. Karena kan kadang-kadang ngerasanya cuma bisa 1 orang karena semua barang-barangnya bersebar di meja, bertebaran gitu ya. Nah, tapi dengan adanya menggunakan loose furniture yang card itu, kita seenggaknya meminimalisir area yang berantakan supaya kita kerjanya juga tetap fokus. Nah, salah satu keuntungannya dengan card yang ada rodanya adalah supaya nanti pada saat disimpan itu mudah. Kita nggak ngangkat. Kita nggak, semuanya dimasukin, terus kita angkat, kita simpen di lemari, misalnya seperti itu. Tapi kalau di cart, yang ada rodanya nih, furniture-nya, kita taruh barang-barangnya, cart-nya tinggal kita dorong, kita taruh di sisi pojok ruangan, selesai. Gitu. Jadi pagi-pagi mau pakai, dorong ke meja makan, begitu sudah selesai, tarik, taruh lagi di tempatnya. Gitu. Itu bisa dijadikan salah satu solusinya. Iya, tetapi mungkin ruang makannya sendiri juga harus disiapin ya, Nes ya, gitu. Kebiasaan kita di meja makan khususnya karena ini akan dipakai untuk bekerja, dipakai untuk makan. Kebiasaan kebanyakan kita orang Indonesia juga meja makannya semuanya juga ditumpuk-tumpuk, ada saus, ada kecap, ada kaleng biskuit, ada macam-macam, dia ada sambal botol, apalah macam-macam di situ kan. Jadi memang di sekitar itu juga harus disiapkan penempatannya agar meja makannya juga selalu standby, digunakan untuk makan atau untuk bekerja. Itu kira-kira ya, Nes ya.
kalau Nesya bisa ngasih tips tambahan, kalau misalnya memang nih di meja makannya selalu ada botol sambal atau misalnya obat-obat, misalnya habis kita makan biasanya kita minum vitamin atau ada dan sebagainya ya, maka kita bisa beli seperti tatanan gitu. Nah, nanti itu semuanya akan ditaruh di sana rapih. Jadi pada saat kita butuh untuk bekerja, kita tinggal angkat kotaknya, letakkan di tempat lain, terus habis itu kita kerja. Jadi nanti kita nggak setiap satu barang botol taruh lagi, tambah lagi ini. Adalah botol madu, ada botol kecap, ada botol sambal, banyak botolnya. Nah, botol-botol itu diletakkan di tempat yang sama, di kotak yang sama yang terbuka. Nah, jadi nanti kita tinggal angkat. Itu salah satu tipsnya supaya gampang kita work from home di meja makan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi, memang ruang makannya harus dipersiapkan juga tempat-tempat penyimpanan yang bisa diangkat sekaligus, kurang lebih seperti itu ya, kayak ada keranjang-keranjangan plastik atau apalah gitu ya, Nes ya, kurang lebih. Akan membuat semuanya menjadi lebih efisien. Dan juga jadinya multifungsi gitu ya, Nes ya, bisa bekerja, bisa buat makan. Jadi tidak usah terlalu khawatir juga, gue nggak ada ruangan, gimana nih membuat ruangan kerja, buat ruang makan aja udah susah misalnya. Sebenarnya itulah butuh bantuan seorang desainer interior gitu ya, Nes ya. Nes, kayaknya waktu 1 jam ngobrol dengan Nesya, apalagi untuk membahas mengenai desain interior ini kayaknya nggak cukup ya, Nes ya. Nah, mudah-mudahan kita ada waktu lagi, Nesya bersedia lagi untuk ngobrol bersama kita, membahas yang lain-lainnya tentunya lebih lengkap. Ya, nah sahabat Indonesia, mudah-mudahan nanti ada kesempatan dengan Nesya. Nah ini karena biasanya Om Dodon suka di akhir-akhir suka kepotong, tiba-tiba udah aja end gitulah. Nah sekarang tinggal kurang 5 menit, kira-kira apa sih saran dari Nesya atau tips dari Nesya untuk menata rumah? Khususnya sekarang kan yang jadi permasalahan adalah ruangan kerja di rumah nih, yang agar kita bisa bekerja dengan nyaman, bisa bekerja dengan efisien, apalagi berbagi dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini tips dari Nesya seperti apa? Oke, kalau tips dari Nesya sebetulnya kalau dari work from home itu yang pertama adalah jelas rapih, gitu ya, rapih. Nah, caranya rapih bagaimana? Yang tadi sudah Nesya bicarakan, kita harus punya tempat-tempat untuk meletakkan semuanya di satu tempat supaya nggak berantakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebetulnya boleh banget untuk kita merasa senang dengan area kerja kita. Iya di meja makan ngerasanya kok kayak nggak kerja gitu ya. Ada nih orang yang ngerasa, oh dengan adanya tumbuhan atau tanaman di depan saya ngerasa lebih nyaman. Ada, itu bukannya tidak ada, itu ada gitu. Ada contoh bukti nyatanya gitu. Boleh kok gitu. Boleh kok kita ngeletakin satu vas aja di situ yang bikin kita happy. Jadi sebenarnya adalah yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, kita tahu dulu apa sih yang membuat kita merasa happy dan nyaman pada saat bekerja. Itulah yang coba kita realisasikan di rumah kita. Untuk bisa membantu secara anggapannya P3K lah ya, nggak usah manggil interior designer dulu deh, mahal misalnya nih ada kata-kata seperti itu. Nggak mahal kok, telepon aja, nggak mahal, ya kan? Gitu. Nah, tapi intinya adalah mengenali dulu nih apa sih yang bikin kita happy, yang bikin kita nyaman apa. Nah, dari situ berangkatnya. Gitu sarannya dari Nesya. Ya, nah bagi sahabat Indonesia yang ingin saran lebih lanjut, konsultasi lebih lanjut tentang interior design atau desain interior di rumah Anda bisa labung menghubungi Nesya. Instagramnya adalah apa, Nesya Dima. Nesya Dima. Nesya Dima. Bisa langsung di follow, bisa kita langsung ngobrol-ngobrol nanti. Iya, siap. Nanti boleh DM dulu atau nanti bisa di komennya Nesya asal di apa namanya. Nah, ini kayaknya tinggal 2 menit lagi. Nes, terima kasih sudah join hari ini. Sekali lagi seperti Om Dodo bilang, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ke Nesya, tapi memang waktu kita lah yang terbatas. Mudah-mudahan nanti Nesya ada kesempatan lagi untuk bergabung dengan kita akan ngobrol banyak lagi tentang interior design. Kemudian juga Nesya ininya kantornya sendiri atau Instagram kantornya sendiri apa nih? Nanti bisa langsung datang ke Instagramnya Nesya, nanti di situ ada Instagram kantor Nesya. Bisa langsung dilihat di situ portfolionya.
Dima Design Studio, Iya. betul. Dima Design Studio. Studio, Dimanya itu ya, DYMA ya, bukan betul. DIMA ya. Bukan, DYMA iya, Design Studio. ya, Nah, Nesia, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan terima kasih ya, juga untuk seluruh sahabat Indonesia yang sudah join. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, kita langsung tutup aja, Nes ya, karena ya. sudah diberikan Terima kasih juga peringatan. ya.